pers dan juga media. Silakan Mbak. Ya, Mbak. Baik. Silakan sudah kita sediakan. Ya, terima kasih Ibu. Baik, untuk teman-teman media, barangkali sudah bisa berkumpul bersama di depan, teman-teman media. Ya. Silakan Pak Irfan. Ya, baik. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman media yang telah memberikan waktu untuk ikut hadir dan terlibat dalam diskusi bersama dialog terbuka pengembangan transportasi massal pasca kenaikan BBM. Dan saya ingin memberikan kesempatan kepada teman-teman yang barangkali ingin lakukan elaborasi atau pertanyaan lebih mendalam dari diskusi kita hari ini. Saya persilakan. Silakan Bapak. Selamat siang Bapak-Bapak sekalian. Saya Alamsyah Cahaya Yusuf dari kabarsenayan.com. Saya langsung bertanya saja, apa hal-hal mendasar yang terjadi sebagai pengaruh dari kenaikan BBM ini terhadap transportasi kita? Terima kasih, selamat siang. Saya kira bisa langsung untuk mendapatkan respon. Prof. Abimanyu barangkali mau memberikan tanggapan langsung. Silakan Prof. Ya, kalau kita lihat memang transportasi massal di satu sisi kenaikan BBM. Di sisi lain ada lagi pusat riset climate change. Itu seolah-olah tiga hal yang berbeda gitu ya. Kalau dari climate change bicara soal efek ke lingkungan. Tapi kalau massal berkaitan dengan kota, ya Jakarta maupun yang lain. Kalau BBM bicara soal dana anggaran yang masuk sana. Sebenarnya mendasar kalau kita lihat berkait semua bisa. Tapi bisa juga jalan sendiri-sendiri dalam artian ada juga negara yang tidak menghasilkan minyak, dia juga punya masalah transportasi massal. Punya masalah lingkungan juga. Jadi kita di sini mengadakan suatu pertemuan untuk melihat yang terkait apa dari segi keuangan, dari segi ketersediaan bahan bakar, dari sisi policy dari pemerintah untuk transport tadi, dan segi prioritasnya. Saya rasa itu mungkin inti-intinya. Jadi ada keterkaitan, ada juga masing-masing punya peran juga. Mengenai yang detailnya saya rasa mungkin semua tadi sudah disinggung dan detailnya dari yang tadi masing-masing bidang, masing-masing sektor, masing-masing posisi punya visi mengenai itu. Kalau kita mencari mana yang terbaik untuk jangka pendek, menengah atau panjang, nah ini tentu juga akan masing-masing punya tempat. Ya. Jadi saya rasa terkait dalam kaitan itu sudah berjalan, tapi sendiri-sendiri punya posisi masing-masing. Mungkin ada tambahan dari rekan-rekan? Menambahkan barangkali? Silakan Prof. Danang. Baik, terima kasih. Kalau kita bicara mengenai kebijakan BBM dan kebijakan angkutan umum, itu saya kira dua paket ya, menurut saya ada dua isu. Jadi bukan soal bagaimana dampak penggunaan angkutan umum terhadap dampak terhadap angkutan umum dari kenaikan BBM, tapi dua policy itu menurut saya harus menjadi satu paket ya. Dan barangkali lebih bagus lagi kalau satu paket kebijakan yang dianalisis secara bersama-sama adalah bagaimana kebijakan angkutan umum, kebijakan subsidi BBM, dan kebijakan di industri otomotif. Tiga itu menjadi pilar penting bagi masalah mobilitas. Dan kita tahu kalau mobilitas itu berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Memang kita menginginkan adalah mobilitas masyarakat meningkat, tetapi pertanyaannya kalau mereka harus bergerak
harus melakukan perjalanan itu dengan pilihan apa. Saya kira inilah yang menjadi tantangan penting bagi pemerintah yang sekarang maupun pemerintah yang akan datang, bagaimana 3 pilar kebijakan ini harus menjadi satu paket yang terintegrasi. Saya kira ini pesan dari diskusi kita hari ini. Baik. Ingin menambahkan? Ada yang lain? Silakan Pak Lawrence. Baik, ini kan soal kebijakan bagaimana dilihat dari sisi fiskal terhadap soal tadi subsidi, ya kan, kemudian soal kepada transportasi umum dan juga terhadap lingkungan. Jadi tidak bisa dipisahkan itu. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi yang bagus menyebabkan daya beli masyarakat naik, menyebabkan orang beli mobil banyak, akhirnya konsumsi BBM yang disubsidi oleh negara juga banyak, ya kan. Nah, begitu banyak menyebabkan polusi. Ini kan merusak lingkungan. Nah, oleh karena banyaknya kendaraan pribadi, apalagi kalau dengan kemacetan misalnya di Jakarta. Nah, jadi pemborosan dari kemacetan itu sekitar 50% dari pemakaian bahan bakar, ya kan. Nah, tentu menyebabkan polusi bagi lingkungan, menyebabkan terhadap kesehatan manusia. Oleh karena itu tentu ya pembangunan ini bisa jalan dengan baik, tapi terus harus memperhatikan juga terhadap lingkungan. Kenapa didorong kepada transportasi publik? Transportasi publik bisa mengangkut banyak orang dalam satuan waktu, ya kan. Jadi tidak akan terjadi kemacetan, ya kan, mesti kita atas itu. Kemudian dari sini penggunaan bahan bakar juga dia bisa kita alihkan dengan menggunakan bahan bakar yang bisa tidak merusak lingkungan, ya kan. Kemudian dari sisi hemat energi juga terjadi di situ. Kemudian dari sisi soal keselamatan juga, karena dari sisi data bahwa penggunaan kendaraan pribadi sepeda motor itu tingkat keselamatannya jauh lebih besar. Dari data misalnya tahun 2013 saja kecelakaan yang terjadi sekitar 100 sekian ribu, tapi yang meninggal itu sekitar 21 ribu orang. Dan yang lebih besar itu adalah di darat, di penggunaan kendaraan pribadi dan sepeda motor. Sedangkan penggunaan kendaraan transportasi publik atau kereta itu kecil sekali terjadi. Kemudian juga tentu dari pemakaian bahan bakarnya yang tentu yang kita harapkan jadi ya supaya tidak mengganggu lingkungan, tidak mengganggu kesehatan manusia. Kan itu yang tadi yang ini jadi satu rangkaian, jadi pembangunan berkelanjutan ya, dengan subsidi tapi harus tepat sasaran, jangan sampai menimbulkan persoalan yang membebani APBN, ya kan. Kalau semakin tingginya kenaikan kendaraan pribadi, konsumsi BBM bersubsidinya juga semakin tinggi membebani BBM. Kalau dia semakin banyak masyarakat menggunakan transportasi publik, maka BBM bersubsidi juga semakin kurang dan tentu tidak membebani APBN tentunya juga. Begitu saya rasa. Terima kasih. Terima kasih Pak Lawrence. Saya masih memberikan kesempatan. Kalau masih ada silakan. Ya, saya langsung saja bertanya ke Bapak Irfa Ampri. Ini Pak, tadi Bapak bilang bahwa infrastruktur adalah menjadi prioritas. Saya pengen tanya bahwa berapa dana yang dialokasikan untuk infrastruktur transportasi publik itu sendiri, dan apakah ada pembeda dana infrastrukturnya transportasi publik sama untuk transportasi publik itu sendiri, Pak? Terima kasih. Terima kasih. Silakan Pak Irfan. Ya, terima kasih. Kalau tadi dilihat slide mungkin tidak secara tegas dilihatkan bahwasanya dari tahun ke tahun sebenarnya nilai absolut rupiah daripada infrastruktur itu meningkat. Tahun lalu itu 184 T, tahun ini direncanakan 199 T atau sekitar 23% mungkin untuk pengeluaran pemerintah pusat. Pengeluaran pemerintah pusat. Nah, kalau yang terkait dengan transportasi itu untuk APBN 2014 itu sekitar 40 T. Jadi masih sekitar 2%-an gitu dari keseluruhan budget kita. Tapi kalau di pemerintah pusat mungkin sekitar 3,5-an. Jadi memang secara absolut meningkat, tapi dari sisi budget karena budget kita kan semakin membesar dari tahun ke tahun itu masih stagnan. Nah, ini penyebabnya kenapa? Yaitu karena itu tadi, karena kita juga harus mengalokasikan sekitar lebih daripada 25% itu untuk subsidi BBM. Nah, jadi
bayangkan kalau misalnya subsidi BBM kita kurangi, katakan dari budget itu menjadi katakan 15% karena targeted subsidi yang ditarget, itu akan ada sisa dana sekitar 100 T lebih yang itu bisa digunakan untuk infrastruktur dan tentu saja untuk yang transportasi massal. Nah, jadi memang di sini mudah-mudahan ke depan ini masalah subsidi yang lebih ditargetkan dan keberpihakan pada transportasi massal ini bisa menjadi prioritas bersama baik di pemerintah maupun juga di DPR. Terima kasih, Pak Irfa. Kalau masih ada lagi, baik silakan Pak. Terima kasih. Namanya saya Fahmi. Kebetulan saya freelance di UNJ Majalah Kampus. Saya mau tanya kepada Pak Sutanto dari Deputi Gubernur DKI Jakarta bidang industri dan perdagangan dan transportasi. Kebetulan saya guru di sekitar Jakarta, bahwa saya menampung aspirasi siswa Pak. Masalah bus sekolah Pak. Bus sekolah tolong ditambah Pak. Karena apa? Bus sekolah setelah maksudnya transportasi umum setelah ada kenaikan itu anak-anak pada ogah menaik untuk misalnya angkot umum, tapi justru ngejarnya ke bus sekolah. Tapi bus sekolahnya itu tidak masuk ke dalam-dalam Pak. Justru yang di sekitar Jagakarsa Pasar Minggu bolak-balik itu, tapi yang ke dalam-dalamnya Pak. Banyak kan yang Serengseng Sawah, lalu yang ke dalam itu. Sehingga bus sekolah itu jalurnya jalur ramet, bukan jalur yang ke ganggang itu Pak. Padahal bisa dilewatin untuk bus sekolah. Tolong untuk anggaran tahun depan biar anak-anak sekolah itu tidak nongkrong kalau pagi. Kebetulan kalau seandainya siang dan nongkrong langsung pulang, karena tadi biar irit ongkosnya katanya ya udah naik bis sekolah, tapi bis sekolahnya itu terbatas. Itu aja Pak. Itu masukan dari siswa-siswa sekitar Jagakarsa, terutama Jakarta Selatan Pak. Kebetulan saya menulis freelance di kampus UNJ. Kebetulan saya guru juga. Sampai sekarang masih hubungan baik dengan UNJ, kalau alumni UNJ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Prof, silakan Prof. Baik, terima kasih masukannya. Jadi memang bus sekolah ini memang biasanya kita buat dengan kapasitas yang besar karena kita menghitung efisiensi. Untuk diketahui karena bus sekolah ini kan gratis Pak ya. Yang kedua juga kami tahu ternyata tidak mudah membedakan mana yang siswa, mana yang bukan. Jadi seringkali juga banyak ditumpangi oleh mereka yang bukan siswa. Kemudian juga mengenai tadi rute-rute yang harus masuk ke dalam, saya kira memang itu suatu solusi juga. Cuma memang perlu dipikirkan barangkali mungkin ada keterbatasan juga. Selain bus yang besar tadi, dalam ukuran juga saya kira kita harus perhitungkan bahwa bus sekolah itu biasanya menghitung jadwal Pak. Ya, jadwal sekolah gitu ya, sehingga kalau kita banyak memasuki daerah-daerah kecil ya dan cukup macet, khawatirnya bahwa penggunaan bus sekolah menjadi tidak efektif karena biasanya siswa akan terlambat sampai di sekolah atau apapun. Sehingga kami membayangkan bahwa harus ada hub-hub tersebut ya, hub-hub yang bisa menampung mereka dari pelosok-pelosok tadi, kemudian kita jemput di dalam koridor yang agak besar. Sebenarnya itu, tapi perencanaan kita untuk menambah bus kuning atau bus sekolah itu sudah kita programkan. Demikian Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Sutanto. Kesempatan terakhir, silakan. Baik, terima kasih. Nama saya Rizal dari Bisnis Indonesia. Saya akan bertanya kepada Pak Lawrence dulu mungkin tentang pengawasan dari anggota dari DPR sendiri terkait persoalan penganggaran untuk transportasi publik Pak. Seperti yang tadi sempat diungkapkan bahwa dari 50 triliun pengalihan subsidi hanya sekian persen untuk untuk transportasi publik. Itu dari sebenarnya pengawasan dari DPR sejauh mana sih Pak kok sampai ada seperti ada miss seperti itu gitu. Terus selain itu juga pengawasan dalam bentuk tadi Pak Lawrence bilang ada insentif untuk spare part untuk transportasi publik seperti bus gitu. Tapi dari 2012 tapi implementasinya tidak jalan. Nah itu kok ada kemacetan di mana gitu dan pengawasannya seperti apa gitu. Itu pertama. Yang kedua untuk Pak Danang Padegesit terkait upaya mendorong sektor swasta agar berperan dalam pembangunan infrastruktur transportasi publik Pak. Nah itu kira-kira langkah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah karena sejauh ini
masih berjalan di tempat seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Saya ingin memberikan kesempatan pertama. Baik, dari subsidi kenaikan BBM bersubsidi itu kan kurang lebih pemerintah memperoleh pendapatan 50 triliun. 28 triliun itu pembangunan infrastruktur dasar. Ya, itu infrastruktur di pedesaan, irigasi di pedesaan, termasuk air bersih baik di perkotaan, di pedesaan. Jadi untuk infrastruktur dasar. Sedangkan untuk ke transportasi publik itu kurang lebih 300 miliar. Karena kita sudah menganggarkan juga kayak seperti kereta api 2014 ini kurang lebih 13 triliun. Karena kita pingin supaya double track yang Java jalur utara ini bisa tahun 2014 ini bisa selesai. Ya, dengan itu bahwa nanti transportasi jarak jauh dari Jakarta Surabaya bisa lebih cepat sampai dan juga lancar. Tinggal mungkin penambahan tentu gerbong bagi kereta api yang untuk jarak jauh. Karena sekarang masyarakat sudah mulai memang sudah ada merubah mindsetnya untuk menggunakan untuk jalan jauh ini dengan kereta api. Nah, paling tidak itu dari sisi, karena kita harapkan karena kereta api ini kan dari sisi dia hemat energi, apalagi kalau dia menggunakan listrik. Nah, kemudian tentu terhadap dampak pada lingkungan, jadi mengurangi emisi pada lingkungan. Kemudian bagaimana kita menjalankan tugas pengawasan soal anggaran yang dialihkan dari subsidi ini kepada memberikan subsidi langsung kepada transportasi umum lewat subsidi membeli alat spare part. Ya tentu itu ada koordinasinya, ya kan? Karena itu ada kementerian yang menjalankannya. Nah, tentu tidak lagi di kita, di Kementerian PU karena atau Kementerian Transportasi, itu ada kementerian yang menjalankan itu, termasuk Kementerian Perindustrian dan sebagainya. Karena kemudian termasuk tentu tadi ada Badan Organda yang menginformasikan kepada pemerintah yang bisa diberikan subsidi. Karena tadi Pak ini mengatakan bahwa 90% misalnya transportasi publik angkutan kendaraan di Jakarta ini kan oleh private, ya kan, oleh perusahaan pribadi kan. Tentu ini kan kita lihat betul juga harus mesti dipilah-pilah betul juga nanti kan dilihat begitu. Jadi DPR terus melakukan tugas pengawasan termasuk soal pemberian anggaran PSO bagi kereta api, bagi PELNI dalam rangka supaya masyarakat ini didorong untuk menggunakan transportasi publik. Begitu. Terima kasih. Masih kalau kita bicara mengenai partisipasi swasta di dalam investasi di angkutan umum, baik itu infrastruktur maupun layanan. Nah, saya mungkin melihat kan begini ya, swasta itu kalau mau investasi, salah satu yang paling penting bagi dia adalah elemen risiko. Ya, nah seberapa besar risiko itu? Swasta mungkin nggak takut sebenarnya dengan risiko, tapi dia harus mampu mengestimasi risiko itu dan kemudian melakukan upaya-upaya untuk mengurangi risiko itu. Itu yang paling penting. Nah, kalau kita bicara investasi di angkutan umum, ada sisi orang belanja investasinya, pendapatannya kan dari dua nih faktornya, trafficnya, orang yang naik, dan juga tarifnya. Tarif kan rata-rata kalau masih dikontrol pemerintah berarti swasta nggak bisa mengendalikan. Traffic itu juga swasta nggak bisa mengendalikan, yang naik berapa orang kan dia nggak tahu. Sehingga semua risiko ini sekarang diabsorb oleh pihak swasta. Nah, Transjakarta misalnya itu salah satu bentuk mengabsorb risiko itu, memindah risiko itu kepada pemerintah. Sehingga si investor atau pengusaha itu tidak harus menanggung risiko trafficnya. Berapapun penumpangnya, pemerintah membayar sejumlah produksi kilometernya. Saya kira itu salah bentuk yang baik sebenarnya dari Pemda DKI untuk bisa mengurangi risiko pihak swasta dan mendorong investasi dari swasta. Nah, oleh karena itu kalau pertanyaan kenapa sebenarnya investasi swasta itu sangat jarang, karena apa? Pemerintah sendiri menurut saya harus memperbaiki sistem perjanjian antara pemerintah dengan swasta ini untuk investasi. Contohnya seperti yang kita ingin sebenarnya kalau untuk mengambil kasus Jakarta ya, sudah 2 tahun ini kami mendorong ya melalui kantornya Pak Kuntoro. Bagaimana pertama restrukturisasi trayek di Jakarta itu betul-betul dilakukan.
kemudian perbaikan sistem kontrak, ya, kontrak pelayanan jasa publik antara pemerintah daerah dengan operator bisnya. Dan tadi Bu Eka kan sudah menyampaikan, sebaiknya kan trayek-trayek itu juga dievaluasi. Kalau nggak perform ya harus diputus kontraknya atau perjanjiannya atau izin trayeknya. Nah, menurut saya kenapa swasta tidak atau enggan investasi, karena iklim investasinya sendiri belum cukup kondusif untuk pemain-pemain itu masuk. Sistem kontrak harus diperbaiki, sistem kontrak layanan ya tadi harus diperbaiki, dan resiko-resiko investasi swasta juga harus ditata ulang. Nah, kalau itu bisa kita lakukan, saya yakin ya apa yang dilakukan Pemda DKI dengan pembelian bis itu sebenarnya tidak lagi perlu dilakukan. Karena apa? Masyarakat investasi swasta bisa masuk asalkan sistem kontraknya diperbaiki, sistem penjaminan risikonya diperbaiki. Nah, pasti mereka pada masuk. Saya kira secara umum menurut saya itulah yang harus dilakukan untuk memperbaiki iklim usaha sehingga investasi swasta bisa masuk di sektor angkutan umum. Baik, terima kasih Prof. Danang. Sebelum saya menutup jumpa pers pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan kesempatan kepada Prof. Abimanyu untuk menyampaikan penutup sekaligus rencana-rencana ke depan yang akan dilakukan oleh RCCC UI. Silakan Prof. Ya, mungkin sebagai penutup ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama kali, judul ini sebenarnya kalau kita lihat ada aspek keuangan, ada aspek yang menjadi dasar bisa bekerjanya orang, yaitu BBM, energi buat transportasi bisa jalan, naiknya dia atau hilangnya subsidi itu membuat reaksi masyarakat. Tentu harus ada kompensasi, karena di situ dilihat lagi adakah kompensasi, terutama kenapa? Kalau berkaitan dengan massa yang banyak, sekarang keluhannya terhadap macet. Nah, macet ini bagi kami untuk yang climate change, bicara ada aspek polusi udara, ada aspek perubahan temperatur dan seterusnya, bahkan ada kenaikan muka laut. Ya. Nah, berkaitan dengan itu, diskusi ini dilaksanakan. Tadi berbagai pihak dari aspek anggaran, dari aspek transportasi, dari aspek hak masyarakat dan sebagainya sudah bicarakan. Namun tentu kalau kita lihat transportasi sendiri itu ada beberapa hal. Pertama, ya anggaran perlu. Di sisi lain juga polusi perlu. Tapi kemudian bagaimana? Tadi kita lihat aspek publik atau private yang diutamakan. Ya, kalau sudah publik pilihannya, tentu sistemnya bagaimana dan seterusnya. Nah, sebagai contoh, transport sendiri ada alat angkutnya. Tadi ada di darat, ada kendaraan yang di jalan, ada rel. Pilihannya ada jangka panjang, jangka jauh, jarak jauh juga ya, antara bukan hanya di Jakarta, tentu seluruh Indonesia. Di Jakarta pun kita ada kepulauan, ya, Kepulauan Seribu. Tadi belum disinggung soal transportasi dari darat ke pulau dan seterusnya. Itu pun juga harus menjadi pertimbangan, karena masyarakat kita kalau hanya darat yang difasilitasi, mereka kumpul di darat, gitu ya. Kalau di laut juga tentu darat dan laut ini, apalagi kita 2/3-nya laut. Indonesia bukan hanya seperti di Jawa, Sumatera dan Borneo dan seterusnya. Nah, itu transportasi itu juga perlu dipikirkan. Apa saja jenisnya? Pesawat juga ada yang kalau di Maladewa itu mendarat di laut, kita masih mendarat di darat. Sehingga pulau yang tidak mampu untuk jadi lapangan terbang dipaksakan akhirnya tidak jalan misalnya. Itu ada anggarannya juga, tapi ada policy juga, ada prioritas dan pengetahuan. Di samping transport ada jalurnya. Jalur kalau di Margonda kita lihat kota sayang anak, tapi kalau jalan di Margonda belum tentu anak, orang besar pun berbahaya sehingga orang tidak mau jalan di situ. Walaupun dibilang orang malas jalan. Bagaimana nggak malas kalau jalur orang yang tanpa energi harusnya bisa tidak difasilitasi. Dan ini di Jakarta juga banyak sehingga orang jalan tuh akhirnya pakai kendaraan bus, harusnya enggak, akhirnya dengan motor, dengan pribadi. Nah di sini akan berpengaruh ke situ. Jalurnya, selain itu teknologinya, tadi kan begitu dia pakai BBM, listrik, akan berbeda. Yang lain juga. Nah ini pengembangan ini tentu juga bukan hanya
melihat apa yang ada di pasar, juga di perguruan tinggi, dimanapun, teknologi, industri, semua akan terlibat di situ. Kemudian manajemennya, tadi saya diskusi, kita lihat Singapura, waktu dia kurang dari 2 juta, sudah mengatur busnya, bermacam-macam bus, dikoordinasi jadi SBS. Saya ke sana tahun 80-an, SBS merubah sistem transport dari kota yang tidak teratur menjadi teratur. Begitu dia sudah 2,5 juta, dia sudah bikin MRT. Depok sudah 2 juta, tapi masih ngurus Margonda saja, belum yang lain. DKI sudah sekian juta, juga belum. Kota-kota kita seluruh Indonesia bagaimana? Nah, sistem manajemennya, bahkan juga Seoul, dia punya in ring road, outer ring road, rapid transit dari luar ke tengah, dan ini semuanya bayar pakai e-money, terkontrol, dilihat setiap saat, di sini macet, sini enggak, sini pindah ke sini, jalurnya diperbanyak, bus itunya, dan seterusnya. Manajemen kota, manajemen transportasi, manajemen lalu lintas berkait dengan sistem transportasinya, sistem pendanaan dan sebagainya. Singapura tidak punya bensin, tidak punya hutan seperti di Norwegia, tapi dia bisa membuat itu. Jadi istilahnya bagaimana anggaran, sistem transport, dan sistem lingkungan itu bisa dikelola bersama-sama. Dan ini semua punya tugas untuk itu. Nah, tentu saja akhirnya kepada kebijakan. Kita sudah memulai bicara transport massal, bicara soal anggaran, bicara soal sistemnya dan sebagainya. Kita akan harus melanjutkan lagi kepada yang lebih detail, apakah difokuskan pembicaraannya ataukah secara nasional dalam satu kegiatan itu. Bagi lingkungan, climate change ini selain ada yang sifatnya alam, ada juga manusianya juga mesti change. Bahkan mungkin dari kebiasaan kecil sampai besar. Jadi itu mungkin kita akan ada pertemuan-pertemuan berikutnya, termasuk swasta tadi. Bu Eka juga ngomong, kita mungkin perlu bicara, karena saya bilang, swasta boleh aja protes gini-gini, tapi suatu saat mereka berkoordinasi, harusnya bisa juga mengusulkan sesuatu solusi yang mereka sanggup lakukan. Kalau jalan, walaupun pemerintahnya setiap 5 tahun ganti, tapi sistem ini bisa lebih baik, dan berjalan, dia lebih berkelanjutan. Tapi kalau Anda juga nggak buat, sini nggak buat, ya itu kita punya masalah ke depan. Jadi ini adalah tugas kita bersama untuk melanjutkan menjadi suatu kegiatan yang lebih konkret, bukan hanya jargon tadi seperti itu, tapi menjadi suatu yang lebih implementatif dengan prioritas yang lebih jelas. Saya rasa itu mungkin. Prof. Abimanyu, terima kasih banyak. Para narasumber, terima kasih, dan teman-teman media, terima kasih banyak sudah hadir dalam kesempatan kali ini. Kita berikan aplaus untuk para narasumber dan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para narasumber, Bapak moderator juga. Akhirnya telah selesailah dialog terbuka kita pada hari ini. Semoga sampai ketemu di dialog terbuka selanjutnya ya, dan semoga output dari sini lebih jelas lagi ke depannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya Fatin Natasa. Abrar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Segera, mudah-mudahan. Tinggal